kembali, karena salah satu daripada sifat orang muslim yang hafal yang takwa itu yang tidak perlu dimiliki, yaitu adalah sifat zalim. Sifat zalim adalah sifat bohong. Apakah kita telah melakukan ataupun tidak, disengaja atau tidak, apakah kita termasuk orang zalim atau tidak? Kalau kita lihat arti daripada zalim itu baik dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu orang tidak adil. Orang bengis tidak menaruh belas kasihan. Kemudian kita lihat dalam kamus bahasa Arab itu adalah orang anyaya atau berlaku sewenang-wenang. Jadi sebagai ulama mengatakan bahwa orang zalim itu lawan dari adil. Adil artinya pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak adil. Jadi termasuk orang yang zalim. Apa contohnya? Umpamanya seorang memakai peci di kepalanya, kemudian dan memakai sepatu di kakinya, itu adalah adil karena zina tempatnya. Kemudian kalau seseorang dia memakai sepatu di kepalanya, memakai peci di kakinya, itu adil karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun ya sepatunya itu lebih mahal daripada peci, tapi letakkannya kepala. Nah, makanya dia orang zalim. Jadi yang adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi nanti kita lihat dalam bentuk jalannya. Al-Quran telah mengungkapkan beberapa pengertian zalim tadi. Pertama, orang zalim itu adalah orang kafir. Ya, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 254, "Bani zalimuna fi dhalalin mubin." Sesungguhnya orang zalim itu adalah dalam jauh kesesatan. Yang kedua, pengertian zalim itu adalah orang sesat. Sebagaimana tersebut dalam surat Luqman ayat 11, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian juga berarti yang zalim itu diartikan dalam surat Hud adalah mementingkan kenikmatan dunia semata-mata. Yang kemudian juga berarti yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Pamannya Allah menyuruh kita aqimi sholat, tapi tidak mau lakukan, berarti dia menzalimi diri. Jadi memberikan kemudaratan. Jadi berarti orang yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum berarti orang zalim. Jadi kalau kita lihat zalim berarti pula orang-orang suka mencaci maki, mengolok-olokkan dan menghina orang lain. Jadi itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Makanya mungkin di antara kita ada yang melakukan atau tidak. Ada orang zalim, ada yang dizalimi. Makanya Imam Al-Ghazali dan Abu A'la Al-Maududi membagi zalim itu terbagi kepada tiga. Pertama, zalim terhadap Allah. Apakah manusia menzalimi Allah? Yang kedua, zalim terhadap makhluk sesama manusia. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Jadi ada tiga bentuk menurut Abu A'la Al-Maududi bentuk zalim. Nanti akan kita ikuti. Pertama, zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah, kita sebagai makhluk yang terhormat dari seluruh makhluk lain, baik malaikat, baik iblis, baik binatang, manusia yang paling hebat. Siapa yang mengatakan Allah inna khalaqnahu fi ahsani taqwim? Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Lebih baik iblis, lebih baik pada malaikat. Makanya
sebagai makhluk yang terhormat diberikan oleh Allah petunjuk, pedoman. Untuk apa petunjuk tadi? Untuk menjamin keselamatan dunia akhirat. Karena nenek kita Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, dia diiringi dengan petunjuk. Apa kata Allah terhadap Nabi Adam? Ya Adam, hai Adam, turunlah kamu ke bumi. Ke bumi kami beri petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kamu ikuti petunjukku, kamu tidak akan merasa takut dan khusyuk. Jadi diberi kita petunjuk, diberi aturan. Siapa yang melaksanakan aturan Allah itu Allah berkahi, berusaha diberkahi. Pilih kata dia taat kepada Allah, kemudian dia mematuhi perintah Allah, karena kita diciptakan oleh Allah ini ke bumi ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu untuk ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa dan zakat, semua yang kita lakukan ibadah. Sakit pun jadi ibadah, makan pun jadi ibadah dengan syarat bila kita akan melakukan, kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik secara sir maupun secara hal, kita katakan Bismillah. Kita makan tadi, kita diberi pahala. Belajar Bismillahirrahmanirrahim, kita diberi belajar, kita menuntut, kita diberi pahala. Jadi pendek kata, duduk di masjid saja kita berzikir ibadah, berzikir. Makanya ibadah tadi bekerja akan naik ke doa atau pendek kata, semua yang akan kita lakukan kita bersandar kepada Allah, makanya itu jadi ibadah. Jadi bila sesuatu pekerjaan yang kita lakukan tapi tidak kita sandarkan kepada Allah, makanya dia tidak jadi ibadah. Orang sakit merupakan cobaan oleh Allah, tapi dia tabah dan sabar. Sakitnya itu akan menghapusi dosa. Sebaliknya bagi orang yang sakit tapi mengeluh-ngeluh dia atas cobaan Tuhan tadi, dosa. Jadi sebagaimana Allah mengungkapkan bahwa kita diciptakan oleh Allah kembali untuk ibadah. Baik ibadah yang wajib, yang sunat. Jadi kita zalim terhadap Allah itu tidak mau mematuhi perintah Allah. Allah menyuruh kita umpamanya untuk menghormati orang tua, tapi melawan kepada orang tua, berarti berbuat zalim. Karena Allah menunjukkan kepada orang tua berbuat baik, jangan berkata kasar. Begitu juga kepada guru kita harus hormat, tapi kita tidak hormat, berarti berzalim. Jadi zalim terhadap Allah, melanggar aturan Allah dan Rasulnya serta undang-undang berlaku. Karena Allah menyuruh kita bumi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuhi perintah Allah, perintah Rasul dan pemimpin-pemimpin yang tidak bertentangan agama. Jadi setiap pemimpin menyuruh kepada yang baik, tapi tidak kita lakukan, makanya kita berbuat zalim. Itu zalim terhadap Allah, tidak mau mematuhi perintah Allah. Artinya tidak tunduk kepada aturan agama, Rasulnya serta undang-undang yang berlaku. Kenapa? Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau dia sholat, dia pandang enteng seluruhnya, nanti dia akan meninggal. Setelah meninggal akibat tidak mau patuh kepada perintah Allah, itu berarti dia dihukum oleh Allah neraka. Ujung kita surga atau neraka. Makanya kalau kita tidak mematuhi perintah Allah, tidak melaksanakannya, berarti kita zalim terhadap Allah akibat daripada perbuatan kita. Kemudian zalim terhadap makhluk lain. Jadi antara sesama manusia kita harus berbuat baik, karena orang mukmin itu bersaudara. Tapi kita lakukan suatu perbuatan yang akan menyiksanya, atau dengan istilah sekarang ada membulinya, memaksanya, makanya itu berarti berdosa, menyakitinya atau mengambil hak-haknya
atau sebagai seorang berkuasa kemudian dia berbuat semena-menanya, maka itu adalah berbuat zalim antar sesama manusia. Terhadap makhluk lain pun kita tidak boleh berbuat zalim. Malah diterangkan dalam suatu hadis, akan menyembelih binatang adalah sembelih dengan pisau yang tajam. Kalau maknanya ada membunuh binatang, tidak disembelihnya, ada yang ditokok dan sebagainya, berarti berbuat zalim kepada binatang. Begitu juga kepada yang lain. Jadi zalim terhadap makhluk lain. Kemudian zalim terhadap diri sendiri. Apakah ada manusia yang menzalimi diri sendiri? Banyak. Allah telah memberikan suatu kepada manusia satu aturan, baik aturan Allah atau Rasul serta undang-undang yang berlaku. Begitu juga kepada pemimpin diberinya satu petunjuk, diberinya satu jabatan. Akan tetapi dari segi jabatan tadi dia terjadi korupsi, mengambil hak rakyat. Padahal sebalik itu dia juga bersumpah. Akibat dia berdosa tadi, melanggar aturan Allah dan Rasul serta terjadinya korupsi atau pemalingan terhadap harta orang lain, berarti akibat daripada itu dia tertangkap, kemudian diadili masuk penjara. Masuk penjara itu adalah akibat daripada perbuatannya sendiri. Itu zalim terhadap diri sendiri. Atau dia sudah berjanji akan melaksanakan sesuatu menurut aturan Allah dan Rasul, akan mendukung umpamanya. Apalagi setiap pegawai negeri, setiap pejabat dahulu disumpah, bersumpah tidak akan melanggar aturan Allah, akan mematuhi perintah Allah. Tetapi setelah terjadi dia melanggar, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang haknya diambil, yang haknya diambil, melakukan perbuatan maksiat, yaitu melanggar sesuatu perbuatannya. Umpamanya Allah menyuruh kita jangan minum minuman keras, jangan mencuri, tetapi mereka lakukan. Jadi akibat daripada perbuatannya tadi itu, kemudian dia tertangkap, diberi hukuman, masuk penjara sekian tahun, itu adalah berarti menzalimi diri sendiri. Atau umpamanya suatu peraturan dibuat di pesantren ini, kemudian dilanggar, akibat pelanggaran itu diberi hukuman. Umpamanya dilarang rokok, kemudian kedapatan rokok, naik masuk hotel, kemudian tertangkap, akhirnya dia dibuli. Itu kan menzalimi diri sendiri. Jadi orang-orang yang melanggar aturan Allah dan undang-undang yang dibuat untuk keselamatan manusia dilanggarnya, akibat pelanggaran itu tertangkap, diberi hukuman. Hukuman apa? Apakah diskor, apakah begini atau begini, itu kan berarti menzalimi diri sendiri, karena aturan itu adalah untuk keselamatan, tapi dia tidak mau. Karena tidak mau itu berarti dia menganiaya diri sendiri. Itu satu contoh dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Jadi ada orang zalim sekarang. Bagaimana orang zalim dan dizaliman itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana membantu orang zalim dan dizalimi? Jawab Rasulullah, kalau ada orang menzalimi orang lain, kemudian ada yang terzalim, makanya orang yang menzalimi tadi itu ditegur, dilarang, jangan melakukan itu. Jadi berarti disuruh kita untuk menolong orang yang zalim. Ada nama zalim, ada mazlum. Yang zalim itu orang kaya, dibulinya, atau dia meminta hartanya secara paksa. Makanya kita sebagai orang muslim tidak tegur, tidak boleh begitu, karena nanti akibatnya akan menimbulkan satu perbuatan yang akan memberikan hukuman kepada yang zalim. Jadi kalau ada orang berkelahi, yang pertama jadi kita erai, kemudian kita pegang yang dizalimi,
kedua-duanya begitu, berarti kita telah membantu orang zalim dan zalimi. Itu adalah merupakan suatu kewajiban. Karena kita melarang orang melakukan suatu perbuatan zalim tadi, kita juga berpahala. Jangan dia swasuk. Kalau dia swasuk berarti menunjukkan suatu perbuatan yang orang yang menghasut itu juga akan berdosa. Jadi itu satu contoh orang zalim terhadap diri sendiri dibuat peraturan itu adalah untuk keselamatan. Dilanggarnya akibat larangan itu dipilihlah satu hukuman, baik hukum dunia atau hukum peraturan pemain pondok pesantren atau hukuman yang diberikan oleh undang-undang. Jadi banyak yang seperti itu. Apabila ditayangkan dalam televisi ya, seorang gubernur, seorang ini, kemudian dia pakai baju rompi kuning, tangan diikat, ditayangkan di TV. Itu kan menzalimi diri sendiri. Kenapa dia berbuat? Karena melanggar aturan Allah, aturan Rasul serta undang-undang berlaku. Jadi apalagi orang yang dizalimi ini, kalau dia memohon kepada Allah, doanya itu tidak terbatas. Pamannya badan go, neng titik, dia nyonyong, ibu dinyo. Sekurang-kurangnya berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Atau sekurang-kurangnya nanti atas perbuatannya itu, kalau dia tidak minta maaf, makanya di akhirat nanti ada yang disebut orang muflis, orang yang bangkrut. Siapa itu orang bangkrut? Karena menzalimi orang lain, makanya nanti di akhirat akan seakhirnya dia harus membawa amal ibadah masuk surga. Rupanya di pintu surga itu ada orang yang menunggunya. Yang pertama orang yang dizalimi atau orang yang berhutang. Padahal dia sudah siap masuk surga itu. Nah, setelah dia akan masuk surga, dulu kamu kan pernah menzalimi saya, dulu minta maaf. Atau kamu dulu pernah berhutang kepada saya. Makanya di pada akhirat pada masa nanti dicari orang itu. Coba bayangkan mencari orang di tengah pasar saja susah, orang ini pada masa. Kalau orang yang menzalimi terhadap orang yang mazlum tadi tidak minta maaf, makanya diminta. Dulu kamu pernah menzalimi saya, pernah membunuh saya. Sekarang saya minta. Dengan apa dibayar? Dibayar dengan amal ibadah yang akan menuju surga. Dibayar dengan amal surga menuju surga tadi. Rupanya banyak hutang piutangnya, sangkut pautnya dengan manusia lain. Dibayar dengan amal ibadah. Rupanya habis amal ibadahnya itu. Dengan apa daya hutang masih ada, orang zalim masih ada begitu. Makanya dosa orang yang dizalimi itu diambil orang yang menzalimi, akhirnya balik kanan